Di ujung desa yang sudah jarang dilalui orang, berdiri sebuah rumah tua dengan halaman luas dan pagar besi yang berkarat. Dindingnya penuh lumut, atapnya sebagian roboh, dan jendelanya seperti mata kosong yang menatap siapapun yang berani lewat di depannya. Rumah itu dikenal warga sebagai rumah mantan dukun, tempat di mana dulunya seseorang yang mereka sebut Mbah Sarmo tinggal. 20 tahun lalu, Mbah Sarmo adalah sosok yang disegani sekaligus ditakuti. Ia bukan dukun sembarangan. Katanya bisa memanggil arwah, menyembuhkan penyakit, sampai menurunkan hujan di musim kemarau. Tapi di balik kemampuannya, tersimpan sesuatu yang lebih gelap. Banyak warga percaya kekuatannya berasal dari perjanjian lama dengan makhluk tak kasat mata. Beberapa malam tertentu, terdengar suara orang tertawa di halaman rumahnya padahal tak ada siapa-siapa. Dan di sumur belakang rumah itu, sering tercium bau anyir seperti darah yang tak pernah kering. Suatu malam, rumah itu tiba-tiba gelap gulita. Warga hanya melihat nyala api membumbung tinggi. Tapi anehnya, rumah itu tidak benar-benar terbakar. Setelah malam itu, Mbah Sarmo menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apakah ia mati, pergi, atau diseret oleh sesuatu dari dunia yang tak terlihat. Sejak hari itu, rumahnya dibiarkan kosong. Tak ada yang berani mendekat, bahkan saat siang bolong. Beberapa anak muda yang nekat masuk ke sana mengaku mendengar suara orang memanggil namanya dari arah kamar belakang. Ada juga yang menemukan sesajen masih segar di ruang tengah, padahal tak ada siapapun yang menaruhnya. Namun waktu berjalan, rasa takut perlahan berubah jadi rasa penasaran. Dan ketika seorang pemuda dari kota memutuskan membeli rumah itu untuk direnovasi menjadi tempat tinggal barunya, warga desa hanya bisa menatap dengan wajah cemas. Mereka tahu, rumah itu tidak benar-benar kosong. Ada sesuatu yang tertinggal di dalamnya, sesuatu yang dulu pernah disembah, lalu ditinggalkan begitu saja. Namanya Arga, pemuda berusia 26 tahun, baru pindah dari kota setelah kehilangan pekerjaannya. Ia membeli rumah itu dengan harga yang sangat murah, terlalu murah untuk ukuran bangunan seluas itu. Meskipun keadaannya sudah rusak parah. Warga sekitar sudah memperingatkannya berkali-kali, tapi Arga hanya tersenyum. Ah, paling-paling cuma mitos, katanya santai. Hari pertama ia datang, udara di sekitar rumah terasa aneh, seperti lebih dingin dari tempat lain, meskipun matahari masih tinggi. Saat membuka pintu utama yang berdebu, tercium bau lembab bercampur tanah basah dan sesuatu yang agak amis. Lantai kayu berderit setiap kali ia melangkah. Dindingnya kusam, penuh bekas coretan seperti simbol-simbol tak dikenal. Namun Arga tetap melangkah. Ia pikir, semua itu bisa direnovasi. Ia bahkan tertawa kecil saat melihat sumur di belakang rumah. Sumur yang katanya dulu sering dipakai Mbah Sarmo untuk ritualnya. Ah, cuma cerita orang kampung, gumamnya. Ia menyalakan senter dan mengintip ke dalamnya. Tapi aneh. Meski siang hari, dasar sumur itu gelap pekat seperti tak punya ujung. Dan dari dalamnya, entah kenapa, terdengar bunyi lirih seperti napas. Malam pertama berjalan tenang, Arga menata sebagian barang dan tidur di kamar depan. Tapi menjelang tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Pelan, seperti seseorang sedang berjalan tanpa alas kaki di lantai kayu. Ia diam, mendengarkan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Siapa di luar? Serunya. Mencoba berani. Tak ada jawaban. Hanya suara. Krek. Seperti pintu kamar sebelah bergeser perlahan. Keesokan paginya, Arga menemukan sesuatu aneh di dapur. Di atas meja, ada tumpukan bunga melati segar dengan sebatang lilin merah yang sudah setengah meleleh. Ia yakin semalam ia tidak meletakkan apapun di sana. Ia tertawa kaku. Berpikir mungkin warga iseng atau angin membawa dari mana. Tapi perasaannya mulai tidak enak. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh makin sering muncul. Suara ketukan di dinding, bau dupa yang muncul setiap tengah malam, dan bayangan hitam yang sesekali melintas di sudut matanya. Arga sempat merekam malam-malamnya dengan ponsel, tapi setiap pagi file videonya rusak. Hanya ada gambar samar seorang pria tua berjubah hitam menatapnya dari sudut kamar. Suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, Arga mendengar suara seseorang memanggil namanya dari arah sumur. Suara berat, parau, tapi jelas.
Ia menatap dari jendela dapur, dan di bawah sinar bulan, ia melihat sesuatu berdiri di samping sumur. Bentuknya mirip manusia, tapi tubuhnya terlalu tinggi dan bahunya membungkuk seperti menanggung beban besar. Arga membeku, tak bisa berteriak. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah rumah, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Setelah malam itu, Arga mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia duduk di dalam rumah yang sama, tapi semua dinding dipenuhi darah dan suara-suara berbisik mengelilinginya. Di depan meja ada sosok tua berwajah penuh luka yang berkata lirih. Kau sudah menempati tempatku, sekarang gantian, aku yang menempati tubuhmu. Arga terbangun dengan keringat dingin, tapi di tangannya ada sesuatu yang bukan mimpi, segenggam rambut putih panjang dan tanah basah. Sejak malam mimpi itu, hidup Arga berubah jadi kabur. Siang terasa seperti malam, dan malam terasa tak berujung. Ia mulai mendengar bisikan bahkan di waktu terang, suara yang memanggilnya lembut, seperti dari balik tembok. Arga, buka pintunya, waktunya meneruskan. Arga mencoba mengabaikannya. Ia menyalakan musik keras-keras, tapi suara itu tetap menembus, bergaung di kepalanya. Kadang suara itu terdengar marah, kadang terdengar seperti sedang memohon. Setiap kali ia mendekati sumur di belakang rumah, hawa di sekitarnya menjadi berat, seperti udara dihisap keluar dari paru-parunya. Bau melati semakin kuat, bercampur dengan aroma darah besi yang menyengat. Suatu sore, Arga memutuskan membersihkan gudang di bawah tangga. Di sana ia menemukan sebuah peti kayu kecil, terkunci rapat dengan tali anyaman bambu yang sudah mengering. Ia bawa ke ruang tamu, membukanya dengan obeng. Di dalamnya ada kain putih panjang berlumur tanah dan tulisan aneh di kertas kuning tua. Tulisan itu seperti mantra, dengan kalimat yang sulit dibaca, tapi di bagian bawah ada satu nama yang jelas tertulis. Sarmo Dukun Banaspati. Saat itu juga, lampu rumahnya padam. Dari arah dapur terdengar suara benda jatuh. Arga berlari ke sana dengan senter ponsel, tapi tak ada apa-apa kecuali bekas telapak kaki berlumpur menuju ke arah sumur di belakang rumah. Ia menatap jejak itu, ukurannya besar dan dalam, seperti kaki manusia tapi jarinya panjang-panjang, melengkung ke dalam tanah. Arga menelan ludah, menatap sekitar yang tiba-tiba terasa sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik, hanya napasnya sendiri yang terdengar berat. Tiba-tiba dari arah sumur terdengar bunyi ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Arga terpaku. Setelah itu muncul bisikan pelan, sangat dekat, seolah seseorang berbisik tepat di belakang telinganya. Kau sudah membuka jalannya. Ia menoleh spontan. Tak ada siapapun. Tapi di cermin jendela, ia melihat pantulan sesuatu berdiri di belakangnya. Sosok hitam tinggi, berwajah kabur, matanya merah seperti bara. Ketika ia menoleh ke belakang, sosok itu lenyap, namun aroma dupa dan melati kembali memenuhi seluruh ruangan. Arga mulai kehilangan logika. Ia mencoba keluar rumah, tapi setiap kali sampai di pagar, jalan di depannya terasa berubah. Pemandangan desa yang biasa ia lihat kini seperti berkabut pekat. Ia berlari, tapi langkahnya seperti berputar di tempat. Rumah itu menahannya, seolah tidak mengizinkan ia pergi. Malam berikutnya, Arga mendengar suara langkah banyak orang di halaman depan. Ia mengintip dari jendela, dan hatinya hampir berhenti. Puluhan sosok berdiri di sana, semuanya memakai kain putih. Kepala mereka tertunduk, tangan menggenggam lilin merah yang menyala. Di tengah-tengah mereka berdiri sosok tua berjubah hitam. Wajahnya persis seperti pria di dalam mimpinya. Kau telah memanggil kami kembali, katanya dengan suara serak. Sekarang, ritual yang tertunda akan diteruskan. Satu persatu sosok itu melangkah ke arah rumah, sementara pintu depan perlahan terbuka sendiri. Arga menjerit, tapi suaranya seperti tak keluar. Ia mundur, jatuh di lantai, dan di belakangnya dinding tiba-tiba bergetar, membentuk bekas tangan yang menekan dari dalam. Dinding itu berdarah. Arga berlari ke kamar belakang, tapi di sana ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas ranjang, terbaring tubuhnya sendiri. Pucat, tak bergerak, dengan mata terbuka menatap langit-langit. Arga menatap tubuhnya sendiri di atas ranjang dengan mata membelalak. Tubuh itu dingin, tapi ia bisa merasakan jantungnya sendiri masih berdetak.
Ia ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Di saat itulah, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Tubuhnya yang terbaring itu perlahan bergerak. Pelan-pelan, matanya berputar ke arah Arga yang berdiri di dekat pintu. Sudah waktunya aku kembali. Suara itu berat, serak, tapi keluar dari mulut tubuh Arga sendiri. Arga mundur, hampir tersandung. Sementara sosok di atas ranjang bangkit perlahan. Kulitnya pucat, bibirnya biru, dan di lehernya terlihat guratan seperti bekas tali. Ia menatap Arga dengan tatapan kosong tapi penuh dendam. Kau membuka petinya. Kau panggil namaku. Sekarang aku akan hidup melalui tubuhmu. Arga berlari keluar kamar, menabrak kursi dan meja. Tapi setiap kali ia membuka pintu ruangan lain, yang terlihat bukan ruangan yang sama, koridor rumah itu berubah bentuk, panjang tak berujung, dengan dinding merah gelap dan suara langkah kaki dari arah belakang. Ia menoleh, dan di ujung lorong itu terlihat sosok-sosok putih berdiri berjajar. Semuanya menunduk, menggumamkan mantra yang sama berulang kali. Yang membuka akan menjadi wadah. Yang datang akan menetap. Arga menutup telinganya, tapi suara itu justru semakin keras di dalam kepalanya. Ia memaksa berlari menuju pintu depan. Tapi begitu ia mendorongnya, yang terbuka bukanlah jalan desa, melainkan halaman rumah yang sama, dalam kondisi berbeda. Langit di atasnya gelap merah, tanahnya retak, dan di tengah-tengah halaman berdiri sumur tua yang kini bersinar samar, seperti lubang menuju dunia lain. Arga merasa kepalanya berdenyut hebat. Tiba-tiba muncul bayangan-bayangan hitam berputar di sekitar sumur, berbisik-bisik, memanggil namanya. Dan di antara mereka muncul sosok Mbah Sarmo. Kali ini wujudnya jelas, wajah tua, mata cekung, tapi senyumnya menyeringai lebar. Dulu aku menukar nyawaku agar kekuatanku tak punah. Tapi ritual itu terputus. Tubuhku ditelan bumi, dan jiwaku menunggu di dalam rumah ini. Kau yang datang, kau yang menyelesaikan sisanya. Arga menjerit, menutup telinganya. Ia ingin melarikan diri, tapi tanah di bawah kakinya bergetar. Tiba-tiba tangan-tangan hitam keluar dari tanah, menarik pergelangan kakinya. Ia menendang, tapi semakin ia melawan, semakin kuat genggaman itu. Ia melihat ke arah pintu rumah, dan di sana berdiri dirinya sendiri, tapi dalam versi lain. Matanya hitam, kulitnya pucat, dan ia membawa obor yang menyala biru. Tubuh itu tersenyum, lalu berkata lirik, "Sekarang kau di tempatku, aku di tempatmu." Arga menjerit, mencoba merangkak, tapi tubuhnya ditarik semakin dalam ke tanah. Dunia di sekitarnya mulai berubah. Dinding rumah memudar, langit menjadi abu-abu, dan suara gonggongan anjing dari jauh terdengar menggema seperti gema dari dunia yang lain. Saat akhirnya ia berhasil melepaskan diri dan berdiri, Arga menyadari sesuatu yang mengerikan. Rumah itu sudah kosong. Tidak ada furnitur, tidak ada lampu, hanya debu tebal dan bau tanah basah. Tapi di jendela, ia melihat sesuatu, bayangan seseorang yang sedang berjalan di dalam rumah. Sosok yang sangat mirip dirinya sendiri, tapi lebih pucat, dengan senyum kaku di wajahnya. Arga berlari ke arah jendela dan menepuk kacanya. "Hei, aku di sini." Tapi bayangan itu tidak menoleh. Ia hanya berjalan ke arah ruang tamu, duduk di kursi yang sudah lapuk, dan menatap keluar jendela, ke arah Arga. Baru saat itu Arga sadar, ia kini berada di sisi lain rumah itu. Sisi yang selama ini disembunyikan. Rumah yang sama, tapi di dunia yang berbeda. Dunia tempat roh-roh yang belum selesai menunggu. Tempat Mbah Sarmo menyimpan semua yang pernah ia panggil. Dan dari sumur belakang, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Belum selesai. Arga, belum selesai. Sejak menyadari dirinya terjebak di sisi lain rumah itu, Arga merasa waktu berjalan aneh. Tak ada pagi atau malam. Hanya langit abu-abu yang terus menggantung tanpa arah matahari. Udara dingin, tapi ia masih bisa bernapas. Setiap langkah yang ia ambil menimbulkan gema panjang, seolah seluruh rumah hidup dan mengikuti pergerakannya. Di dinding-dinding rumah, kini tampak bayangan samar orang-orang yang berjalan perlahan, menunduk, membawa lilin yang padam. Mereka tidak bicara, tapi setiap kali Arga melewati salah satunya, ia bisa mendengar bisikan lembut,
potongan doa, ratapan, atau nama-nama yang seakan meminta tolong. Ia mencoba berbicara dengan salah satu dari mereka, sosok perempuan muda berambut panjang yang berdiri di dekat sumur. Wajahnya pucat, matanya kosong. Namun ketika Arga mendekat, perempuan itu menoleh perlahan. "Kau bukan milik tempat ini, tapi kau sudah dipanggil," katanya lirih. Mbah Sarmo tak membiarkan siapapun pergi setelah melihat jalannya. Arga menelan ludah. Dia masih di sini. Perempuan itu mengangguk pelan. Dia tak mati. Ia menukar tubuh. Berulang kali. Setiap kali seseorang membuka petinya, jiwanya mencari wadah baru. Suara langkah berat terdengar dari balik tembok. Lantai bergetar pelan. Perempuan itu langsung mundur dan berbisik, "Sembunyilah. Ia sedang mencari tubuh baru." Arga berlari ke ruang depan, bersembunyi di balik lemari kayu yang sudah lapuk. Dari celah pintu, ia melihat sosok itu, Mbah Sarmo, berjalan perlahan di lorong. Tubuhnya kini menyerupai bayangan hitam pekat, hanya matanya yang tampak, menyala merah seperti bara api di malam gelap. Setiap langkah Mbah Sarmo meninggalkan jejak hitam di lantai, dan dari jejak itu muncul tangan-tangan kecil yang merangkak, seperti mencoba menarik sesuatu kembali ke bumi. Suara lirih keluar dari bibirnya. "Masih ada darahku di tanah ini. Masih ada nyawaku di udara ini. Siapapun yang bernapas di rumahku akan jadi milikku." Arga menahan napas. Tapi tiba-tiba, suara lain terdengar dari belakang. Suara anak kecil tertawa pelan. Ia menoleh cepat, dan melihat seorang bocah laki-laki berdiri di ujung lorong. Tubuhnya transparan. Bocah itu menunjuk ke arah Mbah Sarmo, lalu berbisik, "Kau bisa menghentikannya. Carilah wadah asli yang disembunyikan di bawah rumah." Arga mencoba mendekat, tapi bocah itu menghilang begitu saja, meninggalkan bau asap dupa yang sangat kuat. Lalu dari lantai di bawahnya terdengar suara aneh, seperti sesuatu yang berdetak, besar dan berat, seolah rumah itu memiliki jantung sendiri. Ia mengikuti suara itu, menuruni tangga kayu yang tersembunyi di bawah karpet ruang tamu. Tangga itu menurun ke sebuah ruang bawah tanah yang lembab, gelap, dan berisi rak-rak tua penuh botol kaca. Di dalam setiap botol, Arga melihat sesuatu bergerak, wajah-wajah manusia, kecil, terjebak di dalam cairan kental berwarna hitam. "Jiwaku, semua yang pernah memanggilku," suara Mbah Sarmo bergema dari arah belakang. Arga membalik badan, menyorot senter ponselnya, tapi cahaya itu bergetar sendiri, seperti menolak menyorot sosok di hadapannya. Dari kegelapan, muncul tangan kurus panjang mencengkeram bahunya. Suara berat itu kembali berbisik di telinganya. "Sekarang giliranku mengambil napasmu." Arga menjerit, menepis, tapi seluruh ruangan bergetar. Botol-botol kaca di rak pecah satu persatu, mengeluarkan kabut hitam yang berputar di udara. Dari kabut itu muncul puluhan wajah, menangis, menjerit, memanggil namanya, meminta pertolongan. "Bebaskan kami." Sebelum ia sepenuhnya hidup kembali, Arga menutup telinganya. Namun suara itu menembus pikirannya. Ia tahu, satu-satunya cara keluar dari rumah ini adalah menghancurkan wadah asli Mbah Sarmo, tempat di mana jiwanya disimpan. Tapi di mana wadah itu berada, tak satu pun arwah yang bisa menjawab. Mereka hanya menunjuk ke arah sumur belakang rumah, yang kini terasa semakin hidup, berdenyut seperti tubuh bernyawa. Arga mendongak, menatap tangga menuju atas. Udara tiba-tiba terasa sangat dingin, dan dari atas sana terdengar suara seseorang memanggilnya dengan nada lembut, suara yang terdengar persis seperti suaranya sendiri. "Arga, cepat ke atas. Aku sudah menemukan jalannya keluar." Tapi Arga tahu, itu bukan dirinya. Suara itu semakin jelas. "Arga, ke sini. Aku tahu jalan keluar. Percayalah. Cepat sebelum dia datang lagi." Suara itu lembut, sama persis dengan suaranya sendiri. Nada bicaranya, napasnya, bahkan cara ia memanggil namanya. Tapi dari bawah, Arga bisa mendengar juga bisikan lain yang berlapis. Suara tangisan, ratapan, seperti ratusan jiwa sedang menahan napas menunggu apa yang akan ia lakukan. Ia perlahan menaiki tangga. Setiap langkah kayu mengerang pelan, seolah menolak untuk diinjak. Saat sampai di ruang tamu, rumah itu tampak berbeda lagi. Semua perabotan kini terlihat baru, bersih,
seperti sudah direnovasi. Tirai berwarna putih, lampu menyala, dan aroma kopi tercium dari dapur. Di sana, duduk seseorang di kursi, membelakanginya, dan dari bentuk tubuhnya, Arga tahu itu dirinya sendiri. "Siapa kau?" Arga berkata dengan suara serak. Sosok itu menoleh perlahan, dan senyum muncul di wajahnya. Senyum yang sama persis seperti miliknya, tapi matanya gelap pekat, tanpa bola mata. "Aku adalah yang kau tinggalkan. Aku adalah bagian yang harusnya mati di rumah ini. Tapi kau membangunkanku saat membuka peti itu." Arga mundur setapak. "Aku cuma ingin keluar." Sosok itu berdiri. "Tidak ada yang keluar dari rumah ini tanpa menggantikan seseorang. Itulah hukum yang dibuat Mbah Sarmo, yang kau langgar." Arga ingin lari, tapi pintu-pintu di sekelilingnya tertutup sendiri, disertai suara napas berat yang bergema dari dinding. Suara tawa parau terdengar dari langit-langit. Lalu, seketika lampu padam. Gelap total. Dari kegelapan, terdengar langkah kaki. Semakin dekat, disusul suara banyak orang yang berbisik serempak. "Tukar, tukar, tukar." Cahaya kecil menyala di tengah ruangan. Lilin merah yang tiba-tiba menyala sendiri di lantai. Di atas nyalanya, Arga melihat bayangan dirinya sendiri tersenyum. Tapi kali ini dengan kulit yang terkelupas di bagian wajah, memperlihatkan daging merah di bawahnya. Sosok itu melangkah pelan, lalu berhenti tepat di depan Arga. "Kalau kau ingin pergi, kau harus menggantikanku di sumur. Di sana, tempat semua jiwa menunggu wadah baru." Arga menatap ke arah sumur di luar jendela. Di bawah sinar bulan yang aneh, bulan berwarna keunguan, sumur itu tampak berasap, mengeluarkan kabut tipis yang berputar seperti nafas dari dalam bumi. Sebelum sempat menjawab, tiba-tiba semua dinding rumah bergetar. Suara gong besar terdengar entah dari mana. Sosok Mbah Sarmo muncul lagi di tengah ruangan. Setengah badannya berwujud manusia, setengah lainnya bayangan berwajah banyak. Matanya berlapis-lapis, bergerak, menatap dari segala arah. "Jangan lawan, Arga. Rumah ini sudah menelanmu. Jiwa-jiwa itu haus, dan tubuhmu cukup kuat untuk menahan mereka semua." Arga menggertakkan gigi, mencoba melawan rasa takut yang menekan dadanya. "Aku tidak akan jadi wadahmu." Tapi Mbah Sarmo hanya tertawa. "Kau pikir kau masih punya pilihan?" Dinding rumah retak. Dari retakan itu, muncul tangan-tangan hitam dengan kuku panjang yang meraih ke udara. Suara perempuan, anak-anak, dan pria tua bercampur jadi satu, berteriak dari dalam tembok. "Keluarkan kami, kembalikan nyawa kami." Arga menutup telinga, menjerit. Dunia di sekitarnya berputar. Rumah itu kini seperti hidup, berdenyut seperti makhluk raksasa. Dan di tengah semua itu, bayangan dirinya sendiri berdiri diam, lalu menunjuk ke arah sumur di luar jendela. "Kau ingin bebas? Kesanalah tempat jawabannya." Arga akhirnya berlari keluar rumah. Udara luar tidak lagi dingin, tapi panas, seperti berdiri di atas bara api. Langitnya merah kehitaman. Ia mendekati sumur yang kini terbuka lebar, berputar, bersinar samar dari dalam. Dari lubang itu keluar suara-suara tangisan bercampur doa. Dan di dasar sumur tampak sesuatu yang menyerupai jantung, berdenyut pelan, besar, dan mengeluarkan darah yang mengalir seperti air. Arga berjongkok di tepi sumur, menatap ke dalam dengan gemetar. "Itu, wadah aslimu, kan?" katanya pelan, dan dari balik kabut sumur, muncul sosok Mbah Sarmo lagi, setengah wajahnya tersenyum. "Benar, anak muda, tapi untuk menghancurkannya, kau harus menggantikannya dulu." Angin berembus kencang. Arga hampir terjatuh ke dalam sumur. Suara jeritan ratusan jiwa terdengar dari dalam tanah, seperti memanggilnya, memohon atau mungkin menuntut. Ia menatap sekeliling. Bayangan dirinya berdiri di belakang, Mbah Sarmo di depan, dan dari langit turun kabut hitam yang membentuk wajah-wajah manusia. Arga tahu, malam itu bukan malam biasa. Ia tidak lagi berdiri di dunia manusia. Ia berada di tengah perbatasan antara dunia hidup dan dunia arwah. Dan satu langkah salah, berarti selamanya ia akan menjadi bagian dari rumah itu. "Pilih, Arga," suara Mbah Sarmo bergema. "Tinggalkan tubuhmu dan bebaskan kami, atau rebut tempatku dan jadi penguasa baru rumah ini." Dan di saat yang sama, dari dalam sumur muncul tangan pucat,
tangannya sendiri. Tangan pucat itu mencengkeram pergelangan Arga dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Tarikan itu begitu kuat hingga tubuhnya hampir terjatuh ke dalam sumur. Ia menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi semakin ia berontak, genggaman itu semakin dingin dan keras, seperti baja yang membekukan tulang. Di bawah sana, suara-suara ribuan jiwa bergaung serempak, ratapan, tawa, doa, teriakan. Semuanya menyatu dalam satu kalimat yang mengguncang udara. Gantian, waktumu tiba. Arga melihat wajah Mbah Sarmo di seberang sumur. Wajah tua yang kini setengahnya telah lenyap, berganti dengan bayangan hitam yang berputar seperti asap. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk langsung ke dada Arga. Kau yang membuka jalanku. Hukum sudah ditetapkan. Jiwa pengganti harus menyerahkan napasnya. Tapi di saat itu juga, dari belakang muncul bayangan Arga yang lain. Dirinya sendiri yang kelam, yang selama ini menunggu di dalam rumah. Ia berdiri di tepi sumur, menatap Arga yang setengah jatuh dengan tatapan dingin tanpa emosi. Aku sudah cukup menunggu, katanya pelan. Kau tak bisa menyelamatkan keduanya. Aku atau dia, salah satu harus tinggal. Arga menatapnya balik, napasnya tersengal. Kalau aku menyerah, semua arwah itu tetap akan terperangkap, kan? Bayangan itu tersenyum tipis. Mereka tak pernah bisa bebas. Rumah ini memakan segalanya. Lalu langit di atas mereka meledak dengan suara menggelegar. Petir menyambar tanpa cahaya. Hanya suara, membuat tanah bergetar. Dari dalam sumur muncul cahaya merah darah yang membentuk pusaran, menelan angin dan debu di sekitarnya. Wajah-wajah arwah muncul satu persatu dari pusaran itu, menatap Arga dengan mata penuh harap dan penderitaan. Di antara mereka, Arga melihat bocah laki-laki yang pernah menolongnya. Bocah itu berteriak, hancurkan wadahnya, jangan biarkan dia hidup lagi. Dan saat itu juga, Arga membuat keputusan. Ia menarik tubuhnya kuat-kuat, lalu melompat ke dalam sumur dengan teriakan panjang yang menggema. Tangan Mbah Sarmo mencoba meraih, tapi gagal. Cahaya merah meledak dari dalam lubang, memecah udara. Di dalam kegelapan itu, Arga jatuh ke ruang yang tak memiliki dasar. Suhu di sekitarnya berubah-ubah, dingin seperti es, lalu panas seperti neraka. Di hadapannya melayang jantung hitam besar, wadah jiwa Mbah Sarmo, berdenyut pelan, memancarkan darah kental yang mengalir ke dinding-dinding sumur. Ia menatap benda itu, lalu berteriak sekuat tenaga, aku tidak akan jadi wadahmu. Dengan sisa tenaga, ia meraih batu dari dasar sumur dan menghantam jantung itu berkali-kali. Setiap pukulan membuat cahaya merah menyembur, dan suara jeritan ribuan jiwa keluar dari dalamnya. Sumur itu bergetar keras, seperti bumi akan pecah. Suara Mbah Sarmo menggema di seluruh udara. Bodoh, kalau wadah ini hancur, dunia kita ikut lenyap. Tapi Arga terus memukul. Pukulan terakhir membuat jantung itu pecah menjadi abu dan meledak menjadi kabut putih yang berputar cepat. Dalam sekejap, semua suara berhenti. Sunyi, hening. Kemudian, cahaya terang menyelimuti semuanya. Ketika Arga membuka matanya, ia sudah berada di depan rumah itu. Fajar baru muncul di ufuk timur. Cahaya jingga menembus dedaunan. Rumah yang semalam hidup dan berdenyut kini tampak diam, rapuh, dan benar-benar tua. Jendela-jendelanya kosong, pagar karatan, dan udara di sekitarnya tenang. Arga memegang dadanya. Ia masih hidup. Ia melangkah perlahan meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Tapi di setiap langkahnya, ia bisa mendengar sesuatu samar. Napas panjang dari arah sumur. Seperti seseorang baru saja tertidur untuk waktu yang lama. Beberapa minggu kemudian, warga desa menemukan rumah itu dalam keadaan aneh. Semua dindingnya retak, dan di ruang tamu ada bekas lingkaran ritual yang terbakar di lantai. Mereka tak menemukan Arga, tapi di dapur ditemukan satu hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, sebuah cermin tua. Dan di dalam pantulannya tampak seorang pria muda berdiri diam di belakang, memakai baju yang sama seperti Arga. Ketika salah satu warga mencoba menutup cermin itu dengan kain, dari balik kain terdengar suara pelan, seperti seseorang berbisik di telinganya. Aku bebas, tapi rumahnya belum tidur. Sejak hari itu, rumah Mbah Sarmo kembali sunyi. Tak ada yang berani mendekat, bahkan untuk sekadar lewat di depannya.
Namun setiap kali malam turun dan kabut mulai tebal, warga mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di depan jendela, menatap ke arah jalan desa dengan mata kosong. Dan kadang, kalau angin membawa bau melati dari arah selatan, terdengar suara langkah kaki di dalam rumah itu, pelan, berderit, lalu berhenti di depan pintu, seolah ada seseorang yang baru saja pulang. Karena rumah itu tidak pernah benar-benar kosong, ia hanya menunggu penghuni berikutnya.